fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala aidan yansurukumullah fala ghaliba lakum wa in yahzulkum famadzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jibril ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin yakunu fi qaumin ya'malu fihim bil ma'syi yakdiruna ala ayyaghiru alaihi wa la yughayyiruna illa asabahumullahu minhu biiqabin qabla ayyamut. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasulul karim. Bapak yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasana sekarang kurang enak sebenarnya Pak, suasana itu. Banyak yang sakit, kemudian hujan juga terus-menerus. Kemudian ekonomi juga secara keseluruhan melemah sekarang Pak. Jadi kadang-kadang imannya turun Pak kalau begitu. Iman turun jadi malas ke masjid kayak gitu Pak. Itu udah kayak gitu. Saya cek bukan hanya di sini aja Pak, di beberapa masjid juga. Ya mereka biasa 2 saf, 3 saf, artinya berat sekali sekarang mempertahankan. Saya ketemu teman si Kang Deli itu, aktivis Jamaah Tabligh. Kumaha dia itu di Katapang, lagi berat sana emang. 2 saf dasar ada berat ya memang kondisinya begitu Pak. Jadi kita bersyukur Allah berikan taufik dan hidayah, walaupun kondisi-kondisi itu ada pada lingkungan kita masih bisa sholat berjamaah ke masjid. Ini Masya Allah nih karunia Allah yang begitu besar. Jadi sebentar sebelum saya masuk ke materi ingin menyampaikan perkara keadaan situasi kita sini. Jadi baik Pak Jokowi, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Luhut Binsar Panjaitan dan lain-lain itu sudah menyatakan bahwa kondisi Indonesia dan dunia mulai saat-saat sekarang dan apalagi masuk tahun depan itu masuk masa kegelapan. Beliau menyebutnya begitu. Masuk masa resesi susah. Bukan hanya Indonesia, beliau menambahi bukan hanya Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi perbandingannya begini katanya, kalau krisis 99 ketika Pak Harto jatuh, Indonesia luar biasa gonjang-ganjing, dolar dari 2.500-an tiba-tiba sampai 16.000, barang-barang jadi mahal. Tapi beberapa kelompok orang Indonesia yang punya bisnis ekspor itu untung Pak. Orang-orang Sulawesi Selatan dan sekitarnya, mereka yang petani kakao, cengkeh, sawit, kopi, barang-barang yang ekspor, rumahnya itu kan panggung Pak. Rumah mereka itu kan panggung. Di kolongnya tuh Pajero Pak beli Pak, double kabin beli dia. Wah kayaknya luar biasa. Ya biasa dia ekspor misalkan cengkeh dibayar dengan dolar 2.000-an, tiba-tiba dibayar dengan 16.000. Dikurskan ke Indonesia kan luar biasa. Karena waktu itu yang krisis cuma kita doang. Kita krisisnya gara-gara masalah politik kejatuhan Pak Harto. Luar negeri nggak krisis waktu itu. Sekarang beda Pak. Sekarang krisisnya berjamaah Pak. Kalau Bapak lihat misalkan bagaimana di Jerman, di Inggris, di Amerika orang ngantri makan. Di Amerika ngantri makan kan luar biasa. Ngantri makan orang cari makan. Udah mulu luar biasa. Harga BBM luar biasa. Jadi krisisnya ada multidimensi. Dimulai dengan COVID, kemudian krisis perumahan Pak. 90 sekian Amerika pernah mengalami krisis dimulai dari kredit perumahan karena jor-joran kredit perumahan sudah tidak terbayar. Di sekarang ini bukan hanya Amerika yang krisis perumahan itu, Amerika iya, Eropa iya, Cina juga iya. Jadi ngerembat kemana-mana itu. Indonesia ya tinggal nunggu aja, tunggu waktu Indonesia, mudah-mudahan sih jangan ya. Pencetakan uang, printing money berlebihan. Jadi kemarin waktu Covid itu di mana-mana terjadi printing money termasuk di Indonesia. Kan supply demand, hukum ekonomi. Kalau barang sedikit, uangnya banyak, maka akan terjadi naik.
Kita misalkan butuh apa sekarang, butuh duku misalkan, dukunya kagak ada. Duitnya ada kan harga duku jadi mahal kan. Demikian juga yang lain-lain, supply demand itu biasa. Nah, demikian supply demand ini ternyata terjadi juga antara duit dan barang. Duitnya kebanyakan Pak, bukannya Indonesia benar. Duit beredar terlalu banyak, maka harga-harga akan naik. Ya, diperkirakan tahun depan ini kita katanya yang paling parah itu naik nanti di lauk pauk nanti. Lauk pauk diperkirakan kata Bos Menmardingku bisa mencapai 50% kenaikannya. Kalau beras mungkin Indonesia karena banyak orang beramal, saya menyebutnya petani itu orang beramal Pak. Mungkin beras antara 10-20% aja naiknya. Jadi kita ini tertolong ada sekelompok orang dan orang itu adalah mayoritas, orang itu bernama petani. Ada kerugian untung tani kan ya Pak. Aduh, ya Allah berkahnya luar biasa. Andai kan petani-petani kita ini seperti orang Eropa, seperti orang Jepang, orang lain, tani rugi eureun tani, waduh, udah gawat kita. Di urang itu di akalan we, pabebe akan jual emas, jual itu, jual ieu. Da beri pagawean. Melak di pare. Bari urea mahal, Pak. Urea sebagai gambaran, urea subsidi itu harganya sekitar 2000-an awalnya, 2000, 2100, 2300. Sekarang karena barang subsidi itu kagak ada, 12.000 harganya, Pak. Barangnya barang impor non subsidi, persis lah kayak kasus minyak tanah, kayak kasus gas LPG, kayak barang-barang subsidi kan kadang-kadang langka kan. Urea ini luar biasa. Kemudian Menteri Pertanian dipanggil oleh DPR di Meraih Kunaon, kata petani sampai gitu, duitnya kagak ada Pak, cuma ada 30%. Dari 29 triliun, cuma ada 9 triliun untuk kapasitas produksi pupuk Indonesia per tahun. Harusnya 29, cuma ada 9, ya gak cukup lah. Kios sendiri aja, tentara datang ke kios, polisi datang ke kios, Pemda datang ke kios, orang industri datang ke kios, wartawan datang ke kios, mana kan pupuknya yang bisa dijual? Emang barangnya kagak ada gitu. Sampai kios tuh kesel nggak jual dia sekarang. Nggak mau jual barang subsidi kan terlalu sering diperiksa oleh aparat, akhirnya jual barang non subsidi saja barang impor. Masalahnya apa? Mahal masalahnya. Jadi kita berhutang budi, Pak, berterima kasih sekali kepada kelompok orang yang bernama petani ini, rugi ya tani kene, Pak. Sehingga beras kita masih tersedia sekarang. Beras ya kalau di grosir di Cirebon tuh beras masih ada yang 9.000, saya sering beli bagi-bagi beras. Nah, di sini mungkin antara 10.000, 12.000 lah. Murah itu untuk pasar dunia, sangat murah sekali beras itu. Mengatasi terlalu banyak karena printing money itu teorinya itu biasanya ada yang disebut pengetatan uang. Bapak pernah dengar Amerika meningkatkan suku bunga, The Fed itu Bank Sentral Amerika meningkatkan suku bunga. BI meningkatkan suku bunga. Maksudnya apa? Dijaring duit itu. Karena duit itu terlalu banyak beredar di pasaran, untuk mengurangi duit itu ditarik oleh pemerintah melalui Bank Sentral. Cara menariknya gimana? Suku bunga dinaikkan. Suku bunga dinaikkan itu begini. Jadi orang-orang yang berduit daripada bisnis tebu, simpan aja dalam bentuk suku. Simpan aja dalam surat berharga. Simpan aja dalam simpanan negara. Negara kan ngeluarin kertas-kertas tuh. Padahal dia punya uang 2 miliar. Saya daripada tebu usaha simpan di inyepen ke Jokowi sebenarnya. Mungkin setiap tahun diberi yield bunga 6% misalkan. Cepat itu bener simpan. Begitu banyak orang menyimpan kan duit sedikit. Kalau duit sedikit harapannya inflasi terjadi, tapi itu tidak terjadi sekarang. Semua ahli ekonomi nggak bisa menerangkan. Di seluruh dunia terjadi anomali di mana duit ditarik ke negara, harga angker naik. Kan lucu Pak. Kudu nama duit, Amerika narik duit, Rusia narik duit semua dari masyarakatnya, sehingga jumlah duit sedikit, perbandingan duit dengan barang berimbang, inflasi tidak terjadi, harga kudu nama begitu harusnya. Ternyata sekarang mereka bilang terjadi anomali, duit ditarik, harga angker naik. Teorinya bagaimana? Nggak ada yang bisa menerangkan teorinya Pak. Bos Menmardingku berkali-kali ditanya gak bisa menerangkan. Ini anomali di dunia sekarang terjadi. Jadi merangkak terus-terusan sekarang harga akan naik sekarang. Bapak cek sekarang barang apa yang gak naik sekarang? Semua barang naik dan itu mengerikan. Kemarin dapat berita Jawa Barat saja PHK pabrik sudah 140.000 orang. Tinggal separuh Pak pabrik-pabrik di Jawa Barat ini. Pabrik-pabrik ini kan kebanyakan tekstil, mereka kan orientasinya ekspor Pak. Ekspor ke Eropa, ekspor ke Amerika, ekspor ke mana-mana. Orang sana nggak beli, baru-baru orang sana makan aja ngantri, baru-baru beli duit. Sehingga telaku, karena telaku pabrik kermah balanja mahal. Dolar, bapak cek kurs rupiah hari ini 15.600, 15.700. Ya kalau kurs beli kan lebih mahal daripada kurs jual kan.
seperti itu. Belanjanya sudah mahal, diproduksi di Indonesia, dijual tidak laku. Akhirnya jadi korban apa? Karyawan jadi korban. Bukan nambah orang pembukaan lowongan kerja, yang lagi di PHK sekarang. Apa jalan keluarnya coba? Maka kita ya Allah, kita bersyukurlah kita, mudah-mudahan jangan sampai terjadi apa-apa. Kalau orang-orang di kampung, mohon maaf, orang miskin di kampung punya rumah masih mending Pak. Orang miskin di kampung nih, ada rumah, ada tanah, dia tinggal di rumah nggak nyewa. Kemudian belakang rumah mungkin ada terong, ada pisang, ada bayam, ada apa, masih bisa dimanfaatkan. Ngalibat jeung terong oge teh naon lah jeung belum terong ge. Orang kota Pak, air aja beli Pak. Itu pun Pak Jidakan dua air. Orang kota, rumah kontrak di kota. Kasar nama yang punten ya, kasar nama kentut doang kayak nggak bayar jangan Pak. Semua bayar Pak. Dan ketika dia putus dia dari pabrik nggak dapat pendapat, benar-benar habis pendapatannya. Masya Allah. Dan yang paling saya termasuk yang paling greget bencinya tuh, benci itu bukan benci kepada orang ya, benci kepada kebijakan cing atau boga duit. Kan dia sudah bilang krisis, boga duit seutak seetik. Atau yang diutamakan pabrik pupuk kapasitas kita cuma 30%, nggak bisa utamakan untuk pupuk Ujang, pupuk Pusri, pupuk Kaltim, pupuk Aceh, pupuk ASEAN. Kan banyak kita pabrik pupuk itu dipenuhi dulu, pabrik pupuk, kemudian pestisida, bibit-bibit, minimal perut amankan dulu lah, perut rakyat. Yang kekewe IKN deui kereta deui kan sakit hati dengarnya kita. Rakyat dalam kondisi begini, boga duit seutak seetik itu bukan dipakai yang keperluan pokok. Kita harus belajar dari Pak Habibie katanya. Pak Habibie itu orang yang mencintai pesawat, tileleti ngimpi pesawat. Pak Habibie itu. Dia luar biasa kebanggaan dia dengan mendirikan Nurtanio dulu. Tapi ketika krisis waktu itu, Pak Habibie rela berhenti dulu Nurtanio. Diberhentikan dulu Nurtanio sampai belakangan setelah baru dimulai lagi. PHK juga terjadi kan di Nurtanio, luar biasa kan. Baru ya tahu lah, luar biasa. Rela Pak Habibie itu pada kecintaan beliau terhadap Nurtanio tuh, waduh, jika ke anak jika cintanya. Semua pikiran. Tapi Pak Habibie ketika dikasih tahu Pak, rela Nurtanio mah kita butuh pangan dulu. Berhenti. Ini yang agak lain ini yang luar biasa tuh begitu. Masya Allah. Harusnya amankan sekarang pangan, amankan kesehatan. Tanya Dr. Reis bagaimana harga obat sekarang, obat-obat farmasi. Amankan kesehatan, amankan pangan, kesehatan. Kalau ada dikit tambah pendidikan. Pek bahelah ada punya ibu kota di Kalimantan hiji, Sulawesi hiji, 70 sugan gede nyeun ibu kota duitna aya mah. Tapi kayak jalan aya mah gitu loh. Entah ini pemikiran kita juga supaya kita ini bisa nanti mengambil sikap nanti di tahun 2024. Karena ujung-ujungnya kan sebenarnya dengan demokrasi itu diserahkan kepada kita kan urangna bodoh gitu, susah lah. Ke masjid tara, salat berjamaah tara, mendengar taklim tara, jadi diberi duit 50 ke diterima gitu. 50.000 pasaran ada satu suara, masya Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Itu pengantar Pak. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apalah di negara kita nih tahun depan. Tapi kalau lihat zohir mah sangat mengerikan. Jadi sekarang yang niat beli mobil hentikan dulu Pak. Yang niat beli HP hentikan dulu. Yang lihat beli petrol sekarang mah punya duit sedikit amankan. Yang punya hutang-hutang lunasan dulu sekarang Pak. Kalau bisa punya aset bisa jual dulu lah, jual dulu. Amankan pangan dulu kita. Dan sekarang Pak, masya Allah, saya itu sedih Pak, itu kan ada wadah sampah. Bisa hari Pak wadah sampah itu bisa diperiksa oleh orang 6-7 kali, mungkin 10 kali. Mas terojol, korek-korek wadah sampah. Berapa menit kemudian terojol ini, bakatku butuh mantap gitu Pak. Makanya sekarang Pak, Bapak di rumah nih masak. Jika Pak Haji saya kan di rumah cuma keluarga kecil. Masak mie, ternyata mau biarkan buru-buru bungkus Pak mie Pak. Buru-buru bungkus kita kan hidup misalkan cuma Pak Dedi, cuma 2-3 orang masak, ketinggalina mau biak ya kurang ya, buru-buru bungkus lah. Beli sedia kertas bungkus yang nasi. Ayeuna juga pastikan Pak. Masak nasi goreng Pak. Jika mau jangan sampai dibuang Pak. Ya Allah ya janganlah. Jangan. Banyak Pak yang butuh makanan tuh Pak. Sing alat bin tukang sampah. Mang punten mang ya nih. Kasihlah nasi bungkus, tapi yang bagus ya bukan ini yang memang tidak termakan oleh kita atau tumpangan duit ayam 10.000, 5.000. Jangan sampai ada makanan terbuang sekarang. Saya tuh kadang sakit hati Pak kalau lihat di undangan di mana-mana orang makanan mahal dibuang-buang gitu di paras menang itu. Masya Allah.
Dokter tadi berenang tadi. Hah? Mau nanya, enggak kan? Ya, Enggak kan? mau. Sok atuh. Can mulai dari tadi no. Gimana? Rocky Gerung kalau jadi presiden, apa yang akan mau diperbuat? Bubarkan DPR. Dinolkan dia. Iya, boleh jadi karena DPR-nya sudah DPR belian, semua sudah dibeli. Tadi kan dikatakan bahwa uang beredar di masyarakat ditarik dengan cara Naikkan suku. bunga. Tapi juga dia bilang kan printing money. Oh, kalau teori printing money mah bukan begitu. Nah, ini cerita nih, baru berbagi ilmu nih, ini ekonomi makro nih Pak ya. Jadi si Cina itu benghar luar biasa ngejajahin, ngamodalan banyak negara. Ya. Lain ternyata bukan karena benghar Pak, bukan. Itu karena teori printing money. Jadi begini, lah, contoh saha. Pak, saya teh presiden. Pak Dedi teh menteri perumahan. Dr. Hikmat menteri keuangan. Pak Dedi menteri perumahan datang ke Pak Presiden. Rakyat kita ini butuh perumahan, kasihan banyak segini. Oh gitu? Berapa rumah? Kayaknya sekalian kita promosi supaya orang bisa kepilih deui. Urang nyeun imah KPR BTN yang sederhana 1 juta unit. 1 juta unit duitnya di mana Pak Dedi? Cek saya ke presiden. Gampang cenah, menta we ka menteri keuangan. Kita printing money. Kumaha carana? Jadi caranya begini, teori printing money beda dengan yang tadi. Jadi saya sebagai presiden mengambil kebijakan akan membuat rumah 1 juta unit, mau dibagikan tuh lain gratis, dianjurkan ke fakir miskin yang tidak punya rumah, ngontrak-ngontrak, tapi dengan cara dikredit tanpa bunga, katakanlah dalam waktu 10 tahun atau 5 tahun lah begitu. Duitnya dari mana? Duitnya tuh di print. Setelah dari print, saya bilang ke Krakatau Steel, kami butuh besi konstruksi untuk 1 juta rumah sekian ton dengan spek begini-begini. Oke, Krakatau Steel teh bagus, saya dapat order berarti. Semen, pabrik semen Cibinong butuh semen sekian-sekian, oke. Tukang kusen, oke. Tukang paku, oke. Lalu di print lah duit, dibelikan ke supplier itu. Oleh Pak Dedi sebagai menteri perumahan dibikin rumah. Setelah itu rumah jadi dijual ke bapak-bapak ini dengan tanpa bunga, dengan kredit lunak, tapi tidak boleh gagal, tidak meluncur. Nah, duitnya sementara kan terjadi banyak duit tuh. Begitu dia setor duit masuk ke bank, duitnya dibakar Pak. Dibakar hasil dari penyetoran itu. Selama 5 tahun pertama masuk misalkan 1 triliun, duruk duitnya. Tahun kedua duruk. Sehingga pada akhir tidak terjadi penumpukan rupiah karena rupiah itu sebagai pemanisnya diduruk. Begitulah yang dilakukan oleh Cina. Lain apa duit itu, jadi artinya kredit based on project. Jadi kredit itu ada 2. Bapak punya usaha, nginjem duit ke bank, di borohana teh ku properti kan, boga rumah Pak bagi usaha ya lu abdi kieu boleh cek BRI teh pinjem duit mah naon kana mana gunana abdi kudu bumi di kumang ke papermai sabaraha hargana 1 miliar lah kurang lebih taksir nyari 1 miliar mah paling menang 500 lah kan gitu kan, 500 itu namanya kredit dengan agunan. Tapi ada lagi kalau yang primernya kredit based on project. Abdi pabrik pupuk punya order dari pemerintah, nih order mau bikin pupuk nilainya 1 miliar misalkan, tapi itu bukan modal. Itu surat perjanjian, order itu bisa dibawa ke bank seharusnya. Abdi teh Pak duitnya mah aya, nanti gede modal. Agunan, mawi teh gaduh abdi bumi ge kontrak ya pabrik kontrak sadayana. Kumaha tuh? Iya ya proyek terus ditandatangan ke pemerintah sah ada sertifikatnya. Bakal proyek kieu itu kredit based on project gitu. Jadi mirip-mirip nu tadi teh based on project. Nah, teori printing money itu begitu termasuk ngamodalan. Si Mardipu mah untuk menyindir kasus pemilihan Indonesia tuh bikin perbandingan dia di Timor Leste. Timor Leste itu negara itu bergolak. Indonesia sebagai kakak tua, orang senior. Timor Leste mah adik, baru mereka kemari. Tapi duitnya teh loba di Timor teh. Celah Timor teh sebenarnya minyaknya teh luar biasa. Nanti Australia hayang. Nah, Indonesia bodoh teh hayang. Ayo kerjain. Survei lah Timur teh. Ada Sarana Gusmao, ada Al-Katiri, ada kira-kira saha yang bisa jadi presiden di Timor Leste, tapi presiden itu jadi boneka urang, mirip juga urang Cina. Nah, urang sebagai kakak tua
yang berperilaku seperti Cina, sesuai masih Al-Katiri jika nama Al-Katiri itu pengalaman pernah jadi wali kota di Dili, pernah menjadi gubernur misalnya, dia menyindir kesimpulan, di modalan kurang teh. Pokoknya masyarakat Timur Leste anu berhak jadi presiden palsu si Al-Katiri yang deui. Namun ieu track recordna di branding lah, dibikin branding, tahu ya? Di branding itu di naon bahasa Arabna? Di kampanyekeun, di merek bahwa tidak ada orang yang lebih hebat di Timur Leste Al-Katiri. Kerahkan semua, Kompas kerahkan, TV One kerahkan semua, dibayar semua. Promosikan di Timur Leste bahwa Al-Katiri lah orang yang terbaik. Pengamat politik, pengamat militer, bila perlu mati PBB, mana sebut Al-Katiri. Modalan orang penting mana? Duitnya di mana penting mana? Lain dia. Akhirnya terjadilah gejolak di situ. Pokoknya Al-Katiri jadi, padahal ini modalan kurang. Begitu sudah jadi, kan lagi orang, Al-Katiri, kamu tuh petugas partai ya bahasa urang. Kamu tuh petugas Indonesia. Aisyah jadi presiden, saya menang kuring. Kumaha tuh? Itu celah timur, minyak, itu gitu. Kan kok Pertamina menggarapnya digarap persis terjadi apa yang pabrik nikel Morowali, apa yang Freeport persis gitu. Jadi teori periman itu bukan hanya untuk lokalan, bisa juga untuk invasi ke negara lain. Karena keberhasilan suatu negara itu menjadi threat ancaman, menjadi threat buat negara lain. Lamun orang beunghar di daya negara-negara tetangga itu menjadi dalam tanda petik ancaman dan bisa dikendalikan. Itulah yang terjadi negara kita ketika kita menghamba-hambakan diri kepada RRT. Begitu. Lain dapat duit lain mereka, tapi dengan teori Indonesia ketinggalan zaman, bisa nanti majakan rakyat. Ayo. Tebal duit pajak kan. Ayo negara coba Box TV. Ya Allah, budak dijeritan hayang nonton TV. Kakaknya bilang, Pak Jokowi, ini gimana cara adik saya ingin nonton TV. Tahu kan kasus TV sekarang? Tahu nggak? TV itu dari analog. Ya. TV jadul kayak analog nggak bisa kan? Tiba-tiba sekarang harus berubah jadi digital. Untuk TV jadul, untuk bisa nonton TV harus beli alat lagi. Box X lah, box tertentu lah. Harganya seberapa? 150 sampai 300 ribu lah. Indonesia sabarahaeun. Enak penduduk Indonesia 270 juta, katakanlah 100 juta. 100 juta rumah, pemilik TV kudu beli box untuk mengubah TV analog menjadi TV digital, harganya 300 ribu kali 100 juta seberapa? Ujung-ujungnya teh meres, duitnya teh yang IKN cenah. Masuk kata, ya Allah tega ya Allah tega. Jing atuh kitu engke lah. Emang orang tuh nonton TV paeh kan moal kan? Nanti bertahap dikit. Jakarta plus parum TV Pak. Bandung belum parum batu. Kecuali Bapak pakai TV yang modern, TV yang sudah pakai YouTube, apa namanya? Android gitu. Itu enggak sudah built in, dia mengandung digital. TV yang pada jadulan itu tidak bisa nonton. Ayo orang udah nonton, tapi kan budak-budak itu kan hayang nonton TV-nya. Curi kekosokan yang nonton TV gara-gara tega beli box gara coba Pak teganya di kau yang punya duit 300 ribu orang 300 ribu itu gede Pak, orang yang nggak punya. Masya Allah. Udah ya pendahuluannya udah, kita talim sekarang dulu. Ini printing money itu saya tahunya artinya mencetak uang baru kan? Kemudian muncul itu uang 75.000 gitu. Tapi ternyata tidak beredar, tidak ada gitu. Jadi printing money itu kayaknya tidak terjadi gitu. Jadi printing money itu ada dua macam. Ada printing money teori MMI yang tadi, modern printing money yang tadi untuk proyek. Ada printing money yang orang hanya karena dia ingin mengganti uang lama dengan uang baru, atau dia ingin menambah jumlah uang, tapi tidak untuk proyek yang tadi. Jadi printing yang biasa-biasa aja. Mungkin dia printing udah 70 ribu, ketika dia lihat udah terlalu berat, jangan orang dilepas ini itu terlalu beredar belum itu ikan katarik bisa inflasi bisa lebih gede, boleh jadi kayak begitu. Itu printing biasa, itu bukan printing yang teori yang modern printing money yang tadi yang kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Muhammad, yaitu surat 47 ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum.
wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya dia Allah akan menolong kalian dan dia akan mengokohkan langkah-langkah kalian atas musuh-musuh kalian. Ini tafsirnya bukan banyak. Bapak kan sering tuh ada ustaz dari kelompok titik-titik garis bengkok, ada garis lurus, ada garis jong naon make jeung nolong-nolong agama mah urusan Allah mah maha kuasa, make loba gaya segala hayang nolong agama Allah. Ini Quran yang bilang, Quran tertulis, Quran surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan langkah-langkah kalian atas musuh-musuh kalian. Kita menolong agama Allah itu bukan Allah Maha Kuasa, bukan Allah butuh, bukan. Sama dengan hadis atau hadis-hadis lain, barang siapa memberi pinjaman kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan bayaran berlipat ganda. Memberi pinjaman kepada Allah itu maksudnya nolong fakir miskin. Ini bahasa-bahasa begini itu kadang-kadang orang kalau keblinger Pak, kadang-kadang disangkal dengan menggunakan logika. Allah kan Maha Kuasa, Allah kan Maha Pemberi hidayah. Siapapun yang Allah beri hidayah dia bisa dapat petunjuk. Siapa yang Allah iya, tapi Allah meminta kita ikhtiar. Nah, dakwah ini bagian dari ikhtiar. Coba begini, saya ngomong dengan teman-teman juga. Ada enggak di muka bumi ini orang yang lebih mulia kedudukannya dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada enggak? Enggak ada, Pak. Sayyidul Anbiya sebutannya juga, penghulu para nabi. Sudah dari manusia zaman Adam sampai nanti the last man before kiamat, orang terakhir sebelum kiamat, tidak ada satupun manusia yang lebih mulia kedudukannya di hadapan Allah dibandingkan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu kekasih Allah. Tidak ada orang yang masuk surga kecuali beliau masuk surga lebih dulu. Dan yang pertama kali akan membuka pintu surganya adalah beliau. Baru nanti diikuti oleh umat-umatnya. Nabi-nabi dulu itu iri. Dan satu-satunya nabi yang punya hak prerogatif untuk memberikan syafaat kepada manusia ini adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kita, kalau Rasulullah itu manusia yang paling mulia, kalau Rasulullah itu kekasih Allah, kalau Rasulullah itu begitu Allah cintanya sampai disandingkan kalimatnya kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu-satunya manusia yang disandingkan kalimat Allah dengan kalimat manusia yang bernama Muhammad SAW itu hanya Rasulullah SAW. Pertanyaan kita, kalau Rasulullah berdoa dikabul enggak, Pak? Hah? Dikabul. Rasulullah itu kalau berdoa pasti dikabul. Banyak kejadian yang di luar nalar, Rasulullah berdoa itu dikabul. Tapi lihat ketika beliau perang, lihat ketika beliau dakwah, beliau seperti manusia biasa. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah, ada kalanya dengan cara gampang memenangkan, ada kalanya susah payah. Beliau pernah terluka ketika perang? Pernah terluka, giginya copot ketika perang Uhud. Kenapa? Artinya apanya bahasa ulama? Sifat basyariah kemanusiaannya, hukum sebab akibat, cukang lantaran, apa yang terjadi pada manusia biasa terjadi pada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Rasulullah itu uswah. Karena Rasulullah itu teladan. Kalau Rasulullah itu seperti Superman, dibacok teterak, bisa ngapung, bisa jalan di atas air, saciduk metu seucap nyata, semuanya maka turutan ke orang. Kan kita bilang bahwa Rasulullah itu sebaik-baik panutan. Beliau ada uswah. Ari uswah harus punya sifat basariah kemanusiaan. Sehingga apa yang dilakukan Rasulullah itu orangnya bisa. Lamun Rasulullah dakwah, apalagi beliau dakwah dengan susah payah jalan kaki dari Mekah ke Thaif 60 km sampai ke sana, orangnya bisa. Rasulullah berusaha, kadang berhasil, kadang juga lapar. Beberapa hari dapurnya tidak ngebul. Itu kan manusia sekali itu kan. Sangat human being, sangat manusia sekali. Sehingga orangnya bisa diturunkan. Nah, tapi dalam konteks-konteks tertentu tetap harus. Maka di sini disebutkan
tolonglah agama Allah, nanti kalau kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kamu. Maksudnya orang itu kudu ikhtiar. Bapak pasti dengar kan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mengubahnya sendiri. Artinya bukan Allah tidak bisa mengubah kaum itu, tapi mbok yo kowe iki lho. Bahasanya. Mbok yo kamu tuh ikhtiar gitu loh. Jangan meneng, gelenggem meneng, diam aja gitu. Sudah tahu sekarang situasi politik kita jelek misalkan. Kalau yang merasa ya, kalau yang enggak sih enggak apa-apa sih. Sudah, mbok yo ikhtiar bagaimana 2024 entong gitu deui. Ikhtiar buat kita sama-sama. Bila perlu kita keluar duit lah kita bila perlu. Maksudnya buat apa namanya? Kita ketemu teman, kita bikin pertemuan, kita dengar nasihat ulama. Dengar nasihat ulama. Ya cenah pada ulama teh suruh rezeki ieu kumaha. Kata Imam Syafi'i, ulama-ulama yang rabbaniyun, ulama-ulama yang mendapat petunjuk itu, lihat ulama yang paling banyak dibenci orang, yang panah-panah itu menunjuk kepada dia. Ikutilah ulama begitu. Entah ulama imanuhum fi amrofihim, jika ulama imanuhum itu iman mereka fi amrofihim, ada di dalam amplop, menang amplop kaki ya, angin ke kiri bergerak ke kiri, angin ke kanan bergerak kumaha amplop gitu. Jangan ikut ulama-ulama yang siap di penjara, yang siap dimaki, yang panah-panah itu menunjuk, ikut karena dia orang ikhlas yang begitu. Dan Bapak jangan salah ya, sekali lagi saya sampaikan, 4 imam mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, satu lagi siapa? Hah? Semua pernah dipenjara, Pak. Apa salah mereka coba, Pak? Jadi kadang orang jangan ikut-ikutan mendengar misalkan Habib Rizik ke penjara, wah kriminal Habib Rizik, bukan karena kriminal, beliau karena amal ma'ruf nahi munkar. Buya Hamka salah apa, Pak? Buya Hamka salah apa? Mending Habib Rizik mah walaupun pengadilannya abal-abal masih diadili. Buya Hamka mah tanpa diadili, ditahan plong, Pak. Diadili untuk di Pak, orang semua tahu kan berapa tahun sampai beliau di penjara nulis tafsir Al-Azhar itu. Luar biasa. Nah, itu kan terjadi, Pak. Dan saya sama enggak begitu berani ngomongin saya. Imam Syafi'i itu dipenjara oleh Amirul Mukminin, Pak. Ayah Habib Rizik Pak dipenjara oleh si Fulan. Kita tahu kualitas agama si Fulan, wajar lah. Imam Syafi'i, tapi saya nggak mau nyebut namanya, Bapak cari sendiri itu. Imam Syafi'i itu dipenjara oleh pemimpin, disebutnya juga Amirul Mukminin, yang Amirul Mukmininnya itu menjadi buah bibir sampai sekarang terkenal keadilannya. Cetangan wes sorangan, bayangkan. Jadi karakter pemimpin, kadang-kadang karakter pemimpin gitu, jadi mau dikritik tak amak wae. Kajentingan amak wae. Ya Soekarno berapa orang di penjara kan Soekarno? Ya. Bahkan teman-temannya sendiri kan, Muhammad Nasir, ngan itu unggul untuk mengan Bung Hatta unggul, akhirnya pecah hati dengan Bung Hatta. Mutia Hatta anaknya Bung Hatta nikah dengan Profesor Edi Suarsono kan, ahli ekonomi kan. Ngomong nih Pak, cek Mutia teh tah di dia cenah Bapak abdi baheula pas saya jeung Bung Karno. Cek Bung Hatta teh atuh Bung Karno cenah ai kieu terus mah kumaha cenah ieu negara cenah. Omong Pancasila tapi nasakom cenah. Omong Pancasila tapi cenah antum lebih condong ke RRT terus kumaha ai kieu mah cenah. Para omong di kamar berdua dia. Habis itu Bung Hatta mengundurkan diri kan. Mengundurkan diri dari wakil presiden menjadi dosen di Gajah Mada. Jadi memang godaannya kalau menjadi pemimpin apa? Jangankan pemimpin biasa, kadang-kadang Amirul Mukminin, pemimpinan eta ge angker galak ka ulama teh. Di luar biasa. Tahulah kita. Mungkin puluhan ya zaman Pak Karno ulama di penjaranya. Muhammad Nasir itu banyak kan. Yang itu teman-teman seperjuangan dia. Teman-teman seperjuangan dia yang sama-sama mendirikan republik ini. Begitu berbeda pandangan, ya itulah apa yang terjadi. Nanya apa? Nanya. Oh. Kemana? Ini tadi tentang menolong agama dan supaya juga disebut membela agama. Iya. Saya belum paham itu dalam konteks apa? Kita bentuk membela agama itu dalam bentuk apa saja? Bentuk apa saja ya. Yang pertama,
ada tafsir ayat bila ayat. Jadi ayat dijelaskan oleh ayat yang lain, Pak Abu yang cerita gitu. Ada lagi ayat yang ditafsir oleh hadis. Berarti tafsir bil hadis. Rasulullah SAW bersabda, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man min rajulin yakunu fi qaumin ya'malu fihim bil maksiat yakdiruna ala yughayyiru alaihi wa la yughayyiruna illa asabahumullah minhu bi'iqabin qabla ayyamut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang berada dalam satu kaum dan dia berbuat maksiat, tetapi mereka tidak mengubahnya, padahal mereka mampu, kecuali Allah akan menimpakan bencana kepada mereka sebelum mereka mati. Jadi, yang dimaksud dengan menolong agama Allah itu yang pertama, kita beramar ma'ruf nahi munkar, berdakwah mencegah maksiat. Mengajak kepada kebahagiaan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mengajak kepada macam-macam. Kalau tidak kita mampu, kita tidak lakukan, maka Allah akan menimpakan bencana kepada kita. Pernah kejadian setelah tsunami Pangandaran. Kan Pangandaran itu tsunami itu memanjang laut kidul ke sana ke Cilacap. Ya. Itu kan tempat-tempat maksiat perzinahan di tepi pantai itu sudah biasa merajalela kan, gubuk-gubuk, ya termasuk di Pangandaran, konon kabarnya ada. Setelah itu kejadian, saya agak ternyuh juga. Ada sekelompok pemuda ngerazia pantai, ya Pak, ngerazia pantai. Tapi kejadiannya bukan di Pangandaran, di Cilacap. Tong kegituan sih, ente sieun sia kamari geus tsunami ada kegituan kene. Engke lamun bencana datang lain sia unggul kena. Kuring oge penduduk dia bakal kena. Bubar. Waduh, keren itu, Pak. Keren itu. Anak-anak muda bikin razia sepanjang pantai razia. Ramai-ramai dia di razia itu, tempat-tempat pelacuran di pantai-pantai itu. Ini amar ma'ruf, Pak, dan yang gini ini yang mengancam nyawa, Pak, ya. Karena yang namanya maksiat nanti dia akan terkonek kepada preman anu ngajaga, udah pasti kan, ada setorannya. Kadang-kadang terkonek kepada oknum juga, dijaga ku oknum. Satu, jadi yang dimaksud menolong agama Allah ini pertama, yang terutama adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah keburukan, dan kita berdakwah untuk menyebarkan dia. Yang kedua, konteksnya konteks ekonomi. Ya. Dalam konteks ekonomi yaitu membantu saudara-saudara kita yang lemah secara ekonomi. Nah, tapi ini mohon diingat ya, kalau kita membantu saudara-saudara kita dalam konteks ekonomi, maka harus itu dikaitkan dengan dakwah. Sayang kalau enggak mah, misalkan kita nih bagi-bagi beras di sini, misalkan atau di mana kumpulkan ibu-ibu, ya memang dibagi berasnya sekalian kasih tahu siapa sedikit-sedikit. Cek si Kang Dery mah orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat jelata mati. Saya itu kalimat-kalimat yang disampaikan oleh teman-teman jamaah, tapi ketika ketemu orang-orang itu biasa disampaikan, Bapak, kumaha damang, alhamdulillah, putra sabari hiji kieu. Naon enak kegiatan kieu? Abi nuju di masjid, Pak, menuju ayat tausiah, mangga urang sama-sama ke sini. Emut, Pak, urang teh anu beunghar bakal maot, anu misieun bakal maot. Presiden, Pak Harto, Bung Karno, Gorbachev, siapapun akhirnya maot, Pak, beunghar ge teu tiasa nulungan eta teh. Raja-raja teh anu misieun geus maot, anu sepuh seueur geus maot, Pak, bahkan bayi ge seueur maot. Tah urang teh engke teh lamun maot teh Bapak bakal dimintai pertanggungjawab. Percanten teh Bapak bahwa urang yang maot engke teh bakal dimintai pertanggungjawaban, engke teh aya balasan amal baik amal buruk masuk neraka. Oh tuh kantenana pisanten, Pak. Cing kinten-kinten Bapak upami urang maot butuh bekal henteu. Oh tuh kantenana can apa butuh bekal. Urang hirup di dunia teh hese ayeuna teh, Pak. Beas aya di imah teh Bapak kan Bapak diusahakeun, Pak. Memang beas datang assalamualaikum, abdi beas datang di langit gujrak datang gitu kan henteu, Pak. Bapak gaduh motor diusahakeun, Bapak gaduh TV diusahakeun, Bapak gaduh HP diusahakeun. Capek ya Pak hirup di dunia teh urang teh. Ngomong ke di akhirat. Ayeuna mah di dunia sacapek-capek teh bisa ikhtiar keneh urang, aya keneh hukum sebab akibat. Bisa usaha teh bisa atuh nganyuk ka babaturan, nganyuk ka warung bisa keneh, Pak.
Engke mah teu tiasa deui hukum sebab akibatnya tidak berlaku. Keberhasilan engke urang di akhirat masuk ke surga mendapat kebahagiaan atau sebaliknya nauzubillah masuk neraka mendapat kesengsaraan udah nggak ada lagi ikhtiar. Itu udah bagian dari hukuman, ganjaran. Nah, keberhasilan bercocok tanam teh. Cing kumaha kinten-kinten Pak, peryogi can. Bapak nguping barudak sok aya nu masantren, aya nu henteu seueur. Sok pernah pesantren kilat, aya. Cing ari urang lulusan pesantren lain-lain. Biasa ngaji juga betul henteu. Cing atuh pesantren kilat Pak, ieu urang di masjid lah sajam 2 jam mah. Itu yang terjadi di masjid kita Pak, coba urusan nasaullah kurang kumaha Pak. Kita kan sudah usahakan. Semua orang tahu kan Bapak bahwa pegangan kita itu Quran. Kata baginda Nabi, berpegang teguhlah kepada 2 perkara, niscaya kalian tidak akan sesat selamanya. Satu kitabullah wa sunnatun Nabi. Ayeuna urang kitabullah tapi tara ngaji coba rek kumaha ngarti itu Pak. Urang hayang selamat ke dunia, teh buku manual nah, mun mobil mah buku manual. Petunjukna teh Bapak meuli TV, meuli mobil kan ada manualna kan. Hayang selamat ke akhirat teh buku manual teh 2. Hiji Quran, 2 sunnah Nabi. Di sini teh dibacakan buku manual teh da urang teh bisa. Kita kan nggak bisa baca buku manual itu yang dengan bahasa aslinya dari sana kecuali sedikit-sedikit begini. Kita panggil ahli teknisina bernama Ustaz Nasrullah, Ustaz lagi. Dibaca ke Ustaz Nasrullah sedikit demi sedikit, semua tanya jawab. Tapi orang umum ada masalah kabirah jiddan. Ini masalah besar sekali Pak. Kurang hayang selamat kan bapaknya punya mobil, punya kan buku manual kan. Ya tombol ieu gunana ieu gunana ieu. Buku manual teh aya. Teknisina geus aya. Lulusan di luar negeri geus dibacakeun sedikit-sedikit dipapai. Ya memang bosan kadang-kadang godaan setan. Hayangna teh ceramah teh retorika juga Ustaz Somad juga nu bari sisilian kayak gitu. Ya kan kita mah enggak punya bukan kira kayak gitu. Ini luar biasa beliau teh. Manual kedua hadis Bukhari, Muslim dipapai sedikit-sedikit dari cara wudu kemarin kan. Wudu ku cai lamun teu cai ku batu, kade batuna ulah tulang, kade batuna ulah kotoran, carana 3 kali begini. Lamun antum bepergian ke luar kota, Allah berikan rusuh, ambil rusuh teh jama kosor. Ulah mentang-mentang ada kuat abdi mah teu jama kosor. Itu bonus dari Allah. Pergi keluar kota ke Jogja ke sana, ambil itu hadiah dari Allah jam kosor. Itulah fikih kata baginda. Kata-kata Nasrullah itulah hukum yang Allah berikan kepada kita. Ada air sakit nggak bisa, gunakan tayamum. Kumaha cara tayamum? Tayamum itu bisa kene kayak tanya tayamum deh. Tayamum gosok-gosokan yuk kamu tayamum gitu misalkan. Nanti diajar ya. Mau tanya akan tahu. Mau tanya. Kan pernah kejadian zaman Nabi ge aya nu junub hubungan suami istri, gugulingan dina pasir. Kan bukan begitu. Walaupun junub tetap prosesnya tayamum doang kalau memang enggak ada air. Eta teh naon ilmu nu kitu teh. Belajar belajar ilmu. Disediain sudah. Tapi kan susah kita kan. Makanya yang intinya Bapak semua kalau punya kesempatan kita sama-sama belajar dan kita sampaikan kepada yang lain. Satu Pak. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man terkenal di hadis masyhur. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika atabul iman. Dari Sayyid Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, kok mau lamun kemungkaran teh keluarga urang, Pak. Aya budak urang, menantu, incu, teu salat, itu kemungkaran luar biasa, Pak. Ningali urang misalkan kemungkaran, kok kemungkaran teh bisa aya di imah urang, aya di keluarga urang. Dakwah, Pak. Rasulullah SAW barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran di hadapan kalian, maka hendaklah ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Ngerenyet hati teh nyeri, hati teh aya dulur, aya kerabat, teu daek salat keneh misalkan. Yaitu dengan cara membenci kemungkaran, bukan benci orangnya. Orangnya kita sayang, kita ikram, boga sesuatu bere. Ajak dia untuk ke masjid itu.
dan yang demikian itu adalah selama-lama iman. Jadi lamun anu ngarenya unggul dina hate selama-lama iman bisa mapuleungeun dengan usaha dengan ikhtiar, bisa mapulisan dengan cara main, teu bisa minimal ngarenya di hate ngadoakeun nganu kitu teh selama-lama. Lamun teu ngarenya da acan ningali maksiat cik dingin cuek jika nalik kadal gitu. Benci teu atau resep teu jika benci we kitu. Maka dalam konteks dakwah imannya dipertanyakan, Pak. Walaupun dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Tapi dalam konteks dakwah imannya dipertanyakan karena indikator selama-lama iman itu hatena ngerenyet benci terhadap kemaksiatan. Alhamdulillah Pak, waktunya sudah habis. Kalau kata Ustadz Nasrullah, al-haqqu min rabbikum wa khata'u minni, kebenaran adalah dari Allah dan kesalahan dari kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.